Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Teras Aceh dimanapun Anda berada. Tentunya pada hari ini pada program Sudut Pandang Teras Aceh edisi ini kita kedatangan tamu yaitu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simelu yaitu Bapak Nirwanuddin. Selamat datang Pak di studio Teras Aceh. Selamat datang, terima kasih sudah diundang oleh Teras Aceh. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan pemilu pasca dilantiknya Komisioner KIP Kabupaten Simelu beberapa waktu lalu. Untuk ini kita akan membahas langsung bersama Bapak Nirwanuddin. Pak Nirwan, pasca dilantiknya menjadi Komisioner KIP Kabupaten Simelu, sudah sejauh mana Pak tahapan-tahapan terkait pemilu 2024 ini? Baik, terima kasih Pak Asmadi sudah diundang ke Teras Aceh. Terkait tahapan sebenarnya semenjak kita dilantik ya pada tanggal 6 Juli 2024 itu sudah kita lakukan pertama itu rapat pleno di KIP Aceh. Kenapa kita rapat pleno di KIP Aceh, Pak Asmadi? Karena memang komisioner yang dilantik oleh Bapak Bupati kita itu hanya 3 komisioner. Dalam kanun, kalau 3 komisioner tersebut artinya kita belum bisa melakukan pleno mandiri di Kabupaten Simelu. Maka untuk pleno-pleno itu masih kita merujuk ke KIP Aceh. Berikutnya setelah selesai kita melaksanakan pleno tersebut, alhamdulillah baru-baru ini sudah keluar aturan ya PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Dan alhamdulillah kita sudah di BIMTEK juga ya selama 3 hari di Jakarta. Dan hasil BIMTEK tersebut perlu juga kita sampaikan bahwa untuk kesuksesan dan kelancaran pemilu kita baik presiden begitu juga pemilu DPR RI, DPR Kabupaten dan juga DPR Provinsi. Dan tentunya juga nanti insya Allah untuk kepala daerah. Tahapan yang sudah kita lakukan Pak Asmadi, insya Allah sampai hari ini kita masih pendaftaran partai politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh partai politik itu dipusatkan di salah satu aplikasi namanya Sipol. Yeah. Jadi semua partai politik itu harus mendaftar di Sipol tersebut. Nah, itu berpusat di Jakarta ya untuk partai nasional dan di KIP Aceh itu untuk partai politik lokal. Untuk saat ini Pak Nirwan, ya. Untuk saat ini sudah berapa partai yang sudah tersipol Pak? Ya, tersipol untuk saat ini ya sesuai dengan laporan itu ada 38 partai politik nasional dan 8 partai politik lokal. Tentunya yang harus menjadi catatan kita bahwa partai politik yang tersipol ini belum tentu akan menjadi peserta di baik Pilpres begitu juga pemilihan legislatif nanti akan diverifikasi. Baik, untuk tahapan-tahapannya Pak. Dia tahapan pemilu ini kan dimulai dari pendaftaran pada bulan Juli ya kalau tidak salah. Ya. Sesudah tahapan pendaftaran apa-apa lagi tahapannya Pak? Nah, untuk sementara kita fokus pada program pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, setelah pendaftaran partai politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh partai politik yang berbasis Sipol, nanti kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi. Itu dilakukan pada tanggal 2 Agustus sampai dengan 11 September 2022. Setelah itu, nanti akan disampaikan rekapitulasi hasil verifikasi dan administrasi kepada partai politik dan badan pengawas pemilu. Itu jadwalnya insya Allah pada tanggal 14 September sampai dengan pada tanggal 14 September penyampaian tersebut. Nah setelah itu perlu juga kita ketahui bahwa ada masa perbaikan. Nah masa perbaikannya itu insya Allah pada tanggal 15 September sampai dengan 28 September 2022. Setelah itu selesai, maka verifikasi administrasi perbaikan selesai, maka ditetapkan
nanti partai politik mana yang memenuhi syarat untuk berkompetisi di 2024 dan partai politik mana yang tidak memenuhi syarat di pemilu 2024 ini. Demikian Pak Asmadi. Baik, untuk tanggal pemungutan suara terkait pemilihan legislatif dan presiden ini, apakah sudah ada ditentukan atau bagaimana, Pak? Iya, untuk pemungutan suara sendiri kita merujuk ke PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan pemilu itu sudah ditetapkan. Insya Allah untuk pemilu presiden, DPR RI, DPR Kabupaten Kota dan juga provinsi akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 itu pemungutan suara. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa untuk DPR provinsi, DPR kabupaten kota dan juga DPR RI dan juga presiden ini sudah terjadwal mulai dari penyusunan perencanaan 14 Juli 2022 sampai dengan pemilihan putaran kedua itu pada 20 Oktober 2024. Sementara untuk pilkada sampai hari ini belum keluar keputusan dari KIP Aceh. Nanti kita akan tunggu tanggal berapa tahapan-tahapan tersebut akan dilaksanakan. Intinya untuk pilkada kali ini merujuk dari hasil pemilihan legislatif pada tahun 2024 ini, Pak ya? Iya, jadi untuk pilkada ya kan ini kalau yang kita lihat untuk pemilihan presiden ini kan merujuk ke pemilu yang sebelumnya. Yeah. Nah, nanti untuk pilkada sebenarnya belum ada penegasan secara langsung, tapi nanti kita lihat aturannya apakah dia merujuk ke yang sekarang 2024 ini atau mungkin bisa jadi dia merujuk lagi ke pemilu yang lama, sebelumnya. DPR yang sebelumnya. Ya, gitu DPR yang sebelumnya. Baik, menarik ini perbincangan kita dengan Bapak Nirwanuddin selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Komisi Independen Kabupaten Simelu. Terakhir Pak, apa himbauan Bapak kepada partai politik dan masyarakat, Pak? Baik, untuk partai politik ya kita himbau agar jangan bosan-bosan melihat JDIH, aturan-aturan yang ada baik itu di KPU Pusat, ya situsnya KPU Pusat, KPU dan KIP Provinsi, begitu juga di KIP Kabupaten Kota. Karena di situ semuanya sudah ada aturannya, kita berharap ketika aturan-aturan itu sudah dibaca dengan baik, insya Allah ketika kita melaksanakan verifikasi faktual nanti tidak terlalu banyak yang tidak ada. Artinya semua persoalan-persoalan verifikasi faktual itu sudah disiapkan dengan baik. Begitu juga kepada masyarakat kita berharap bahwa pemilu 2024 ini mari kita jadikan sebagai barometer untuk kita menatap ya baik itu kabupaten kita ke depan yang lebih baik, begitu juga provinsi dan begitu juga secara nasional. Jangan kita acuh tak acuh terhadap pemilu ini. Mari kita proaktif, apa yang bisa kita kerjakan untuk kesuksesan pemilu ini, mari kita kerjakan. Demikian Pak Asmadi. Baik, terima kasih. Itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Nirwanuddin selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KIP Kabupaten Simelu. Pada hari ini selaku host saya Asmadi MS yang bertugas berdidampingi Bapak Nirwanuddin selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KIP Kabupaten Simelu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.